badan sehat. Nah, Iya, kalau sekarang kan orang cuma kenalnya cuci tangan pakai sabun ya. Nah, betul. jadi sanitasi itu cukup luas Mm-mm, dan betul pengaruhnya itu ke gender itu sangat mm-mm, banyak, mm-mm, bukan saja laki, mm-mm, bukan saja perempuan, tapi mm-mm. hampir laki dan perempuan harus Harus berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Saya mengantar tadi pendengar, tentunya Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan di line telepon kita di nomor 0821 3333 9440. Sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin menanyakan tentang sanitasi lingkungan, limbah air domestik, boleh di nomor 0821 3333 9440. Kembali lagi Bu Selviana. Tadi sudah menjelaskan bahwa sanitasi yang berhubungan ternyata semuanya dengan apa yang dihasilkan limbah rumah tangga, apalagi kalau kita fokusnya air pada hari ini. Nah, limbah rumah tangga berarti kayak sisa mandinya kita, mencuci, air cucian piring, itu semuanya masuk. iya, Mas Irsan. Saya lupa lagi sebenarnya sanitasi juga hubungannya dengan persampahan juga bisa ya, Persampahan juga sampah. masuk. Tapi mungkin yang seperti hari ini Mas Irsan sampaikan, kita akan bicara tentang air limbah Air limbahnya, domestik. betul. Betul, air limbah domestik itu air yang berasal dari rumah kita atau juga dari bangunan yang ada di sekitar kita, kantor, sekolah gitu ya, ruko dan lain-lain, mall. Tetapi fokusnya itu kepada tinja yang kita keluarkan, Iya. tinja yang kita mohon maaf buang air besar Iya. setiap hari dan juga yang kita mandi, kita cuci piring dan lain-lain. Itulah yang dinamakan air limbah domestik. Air limbah domestik. Iya. Nah, bagaimana dengan kesadaran warga Indonesia yang seperti dari sudut pandang seorang konsultan air dan limbah domestik lebih tepatnya, itu dengan kesadaran akan limbah domestik sendiri, Bu? Oke. Mas Irsan, kalau bicara air limbah tuh kan dia ada di bawah tanah ya, Iya, tidak terlihat. Beda betul. dengan sampah, yang terlihat kita pungut. Nah, Betul. kadang masyarakat tuh nggak aware, nggak peduli dengan air limbah domestik. Drainase yang ada di jalan itu sebenarnya dijadikan tempat pembuangan air limbah. Jadi mandi kemudian disalurkan masuk ke drainase. Ada juga yang ini wilayah perkotaan umumnya ya, tinja mereka punya kamar mandi bagus, klosetnya Betul, bagus, iya. tapi kadang-kadang ada pipa yang langsung mengalir buang ke kanal, ke sungai, bahkan ke drainase di perkotaan. Nah, bicara kesadaran hal-hal itulah yang akhirnya kita lihat bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak yang tidak pakai penampungan lumpur tinja yang kita sebut septic tank atau Septic kalau orang tank. Makassar sebut apa? Sapu tank. Sapu tank, Nah, oke. sapu tank itu juga tidak kedap, tidak sehat gitu ya. Sehingga tinja yang kita buang, air yang masuk ke sapu tank itu akhirnya dia mencemari air tanah yang ada di sekitar kita lalu kita minum. Ini yang membuat kesadaran masyarakat kita rendah. Iya. Nah, pemerintah lalu menggenjot ya atau melakukan sosialisasi, promosi sehingga sanitasi bisa naik ke pamornya Iya. dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Alhamdulillah saya lumayan hampir 10 tahun 10 saya di tahun? Makassar ya. Dan juga ada teman-teman lain di Indonesia mulai melihat bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan sanitasi, pemerintah juga sudah mulai membantu. Iya. Gitu. Nah, itu tentang kesadaran masyarakat. Saya ingin sedikit mengorek dengan kebiasaan dari masyarakat sendiri atau yang biasa saya saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau misalnya pembuangan lumpur tinja atau feces itu kan biasanya oke lah untuk beberapa perumahan atau mungkin beberapa masyarakat di Makassar juga sudah cukup sadar untuk menggunakan septic tank walaupun mungkin belum sesuai dengan standarnya. Nah, tapi yang mempertanyakan atau yang sering saya lihat itu masih banyak pipa yang langsung keluar ke drainase depan rumah, tapi bukan dari ini Bu, bukan dari untuk septic tanknya, bukan dari kotoran lumpur tinjanya, tapi kayak sisa mandi, terus hasil BAK, terus juga ya tadi kalau buangan cuci piring dan lainnya. Nah, itu masih dibuang di drainase depan rumah itu. Biasanya seperti itu.
mungkin masih beranggapan bahwa ya itu kan got, itu kan got tempat pembuangan Iya, air emang iya, gitu. Jadi iya. ya udah dibuang di situ Iya, aja. iya. Itu gimana, Bu? Harusnya sih tidak ya. Oh, harusnya Harusnya tidak. tidak. Aku baru tahu Mas loh, Bu, ini. Ihsan. Aku baru tahu. Mas Ihsan, harusnya yang drainase yang ada di perkotaan itu, drainase itu fungsinya menampung air hujan, Oke. bukan menampung air limbah dari rumah tangga kita. Sehingga selain kita punya tangki septik yang penampung tinja, Iya. itu juga ada sumur resapan yang juga berdampingan dengan tangki septik yang bisa kita alirkan untuk menampung air limbah dari rumah tangga kita, dari dapur ya, kecuali kalau kita buang minyak jangan langsung dibuang karena itu nanti akan membuat pipa mengeraskan menyempitkan kedalaman pipa. Oh lebar iya, pipa, ya. ada residu-residu ya. Iya. Tetapi kalau air cuci piring sendiri itu harusnya masuk ke kolam resapan. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, sehingga perlu sosialisasi. Iya. Tapi kalau untuk Makassar sendiri sebenarnya ada namanya instalasi pengolahan air limbah komunal. Iya. Jadi yang bisa melayani 30, 50 bahkan 10 rumah pun bisa, yang itu sudah bisa mengolah air lumpur tinja dan juga lumpur air dari rumah tangga, sehingga tidak lagi drainase dipakai sebagai buangan Nah, limbah. saya baru tahu ternyata drainase itu tidak untuk pembuangan limbah. Iya. Tapi yang selama ini aku saksikan ternyata salah ya. Iya, Mas. Dan ini kan harus selalu dipromosikan Betul. ya. Terutama Mas Ihsan kalau kita bicara tentang gender, ya itu sebenarnya harus ini tuh ibu-ibu yang di dapur, betul. ibu-ibu yang kadang-kadang menggunakan sarana air, kemudian sanitasi, apalagi mencuci. Nah itu harus paham banget. Harus paham banget. Nah, mungkin kita akan segmen berikutnya kita akan mengobrol seputar tentang gendernya. Bagaimana sih sebenarnya peran wanita akhirnya dari dengan air, lingkungan dan juga limbah domestik. Yang saya yakin kalau misalnya kita ngobrol tentang domestik, wanita adalah tokoh yang paling banyak di rumah otomatis yang menghasilkan limbah sebenarnya paling banyak. Jadi yang cerdas tentang ini harusnya wanita. Benar, Bu ya? Tapi nanti. Tapi bapak-bapak juga harus. Nah, itu nanti akan disinggung juga. Itu akan disinggung juga nanti. Saya putarin dulu lagu untuk Ibu Selviana. Semoga bisa merilekskan siang hari ini. Berdebar-debar hatiku, mengajak engkau bertemu, menyediakan waktumu pergi malam minggu. Aku siapkan diriku, mendengar segala jawabanmu. Adakah engkau mau pergi denganku? Bahagianya aku, ternyata kau juga ingin bertemu. Tapi kau kini gantung aku, apalah maumu? Biarkan diriku diam tenggelam dalam buai harapanmu yang kau beri untukku. Jelaskan kepadaku, jangan gantung aku, jangan gantung aku. Berkali-kali kita pergi, seakan dunia milik sendiri, tapi kau tak kunjung pastikan rasa di hati. Ku bosan menanti dirimu, jangan kau lukai lagi, karena kau kini gantung aku, apalah maumu? Biarkan diriku diam tenggelam dalam buai harapanmu yang kau beri untukku. Jelaskan kepadaku, jangan gantung aku.
Kembali lagi pendengar, masih bersama Irsan Lepi dan juga Ibu Silviana Hehanusa. Katanya tadi udah ngobrol, katanya nanti akan menyumbangkan sekitar 12 lagu. Ibu Selvi, tadi kita sudah menyinggung bahwa ternyata kesadaran masyarakat atas air limbah domestik itu masih minim, walaupun mungkin sudah banyak fasilitas dan sebenarnya Kota Makassar juga itu sudah nge-push, sudah mendorong masyarakat untuk bisa lebih paham. Makanya terus harus dicerdaskan, terus harus diinformasikan, dipromosikan kepada seluruh masyarakat untuk atas kesadaran ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran wanita? Bukannya justru wanita yang memang harusnya lebih tahu? Laki-laki mah ya kita kan di luar rumah, kita kan lebih banyak kerja gitu, Bu. Itu gimana? Iya, Mas Irsan, Iya. sebenarnya kalau memang perempuan itu kan lebih banyak di rumah ya, sebagian besar, bukan berarti tidak di luar rumah juga, di Iya. dalam rumah. Dan memang betul ibu-ibulah yang memang punya peranan lebih besar Iya. untuk mengajarkan kepada keluarga tentang pengelolaan air dan sanitasi ya, Iya. dalam hal ini air limbah domestik. Karena ibu-ibu kan sejak bangun sampai tidur lagi itu pasti dia tidak akan luput dari air dan juga dengan sanitasi. Betul. Nah, ini yang memang harus kita berikan pemahaman kepada ibu-ibu gitu ya, bahwa bagaimana perilaku mereka di dalam mengelola air limbah domestiknya mereka di rumah, dan mereka juga bisa berbagi dengan anak-anak maupun dengan suami ataupun siapa saja yang ada di dalam rumah. Nah, memang ibu-ibu punya peranan yang sangat penting gitu. Dan menjadi madrasah utama di Yes. rumah untuk. Untuk perempuan di belakangin tuh. Nah, benar. Kadang-kadang untuk hal-hal tertentu akhirnya perempuan dibelakangin, padahal sebenarnya untuk masalah air dan limbah domestik ini tuh butuh kerjasama. Nah, terutama untuk seperti tadi pembangunan tangki air Ya, resapan. tangki septik Iya, dan- tangki septik ya. dan juga resapan air Iya. limbah. Itu kan sebenarnya butuh kerja keras laki-laki juga sebenarnya. Nah, Iya. tapi kesadaran atas limbah domestik ini harus diajarkan sebagai dari sudut pandang wanita, Iya. karena kan biasanya wanita lebih estetik nih, peletakan dan betul, sebagainya. betul. Saya kayak gitu. Tapi jarang dilibatkan wanita untuk hal-hal yang seperti ini. Katanya ya ini mah urusan laki-laki. Nah, itu dari sudut pandang seorang konsultan Iya. limbah domestik Oke. gimana tuh, Bu? Iya, Mas Irsan, saya beberapa kali gitu ya kalau diskusi dengan ibu-ibu, Iya. terutama untuk jangan salah loh, Iya. di Makassar itu sebagian besar pengelola sanitasi yang komunal itu ibu-ibu. Justru ibu-ibu. Ibu-ibu menjadi ketua kelompok pengelola dan pengguna IPAL komunal, itu ibu-ibu. Nah, tapi kadang-kadang saya juga mendapatkan informasi dari Iya. mereka ya, misalnya gini, Mas Irsan, Iya. yang ibu-ibu keluhkan tuh, misalnya kalau bapak-bapak diminta untuk diskusi gitu ya, lalu kemudian ada yuran rumah tangga untuk bayar air limbah atau Iya. penyedotan kakus gitu Iya, ya. Kalau ini itu kadang-kadang kan bapak-bapak yang punya peranan penting gitu ya. Betul. Mereka ambil aja tuh keputusan tanpa tanpa tanya. Tanpa sama tanya-tanya ibu-ibu. dulu, iya benar. Atau kadang-kadang ibu-ibu sudah membayar gitu ya, lalu kemudian bapak-bapak yang protes. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Iya. ada juga nih Mas, kalau misalnya pembangunan gitu Heeh, ya, iya. bapak-bapak kan merasa mereka yang paling pintar konstruksinya. Betul, iya. Nah, akhirnya mereka tidak tanya ibu-ibu, Bu, kalau kita bangun toilet atau kamar mandi, ibu maunya gimana dudukannya, Oke. kloset, kemudian tangki septiknya mau gimana, Bu? Kadang-kadang kan pas lakukan penyedotan lumpur tinja gitu kan bapak-bapak nggak ada di rumah. Iya benar. Ibu. Ibu yang Nah, biasanya mereka ada. kan tidak tahu, akhirnya kan nanti tidak jadi lagi. Sementara ibu-ibu tuh yang paling menjadi garda depan ya itu ya, betul. untuk madrasah untuk pengelolaan air limbah itu. Nah, itu yang kadang-kadang minim banget Iya. gitu ya. Akhirnya ibu-ibunya merasa ya udahlah, saya tanya bapak dulu ya Iya, untuk bayar gitu. Padahal sebenarnya dengan koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, akhirnya bisa diwujudkan Iya, nih. betul. Itu juga misalnya juga untuk
rumah tangga, untuk pembuangan, pencucian. Itu kan kadang-kadang bapak-bapak bangun aja yang penting, tapi tidak menanyakan nyaman gak sih buat ibu-ibu kalau cuci piring, lalu airnya kemana, itu kan tidak. Betul. Jadi memang ternyata kerjasama nih ya, kerjasama antara laki-laki dan perempuan Ya, yang bukan masalah mana yang superior, tapi bagaimana caranya saling mengisi. ya, betul. Terus Dan semua punya peran penting. semua peran penting. Nah, kembali saya membahas tentang peran penting wanita di rumah atas limbah domestik. Sebenarnya apa saja sih kalau pendengarnya kita mungkin ingin lebih aware sekarang yang harus mereka lakukan, terutama untuk seorang wanita, untuk bisa menjadi madrasah pertama di rumah. Ya paling walaupun mungkin terlambat, paling tidak sekarang bisa deh. Mulai dari sekarang, karena kalau masalah limbah kalau nggak mulai nggak akan bagus nih lingkungannya kita. Itu apa yang harus mereka lakukan, Bu? Paling tidak ibu-ibu tahu ya tentang bagaimana proses pengolahan air limbah domestik mulai dari rumah mereka. Misalnya air yang dari kamar mandi, air yang mereka cuci piring, Iya. itu tuh menuju kemana sih? Oke. Itu menuju kemana, dibuang kemana, itu kan mereka harus tahu. Iya. Dan mereka harus mengerti bahwa kalau dibuang ke drainase itu bukan tempatnya. Iya. Mereka harus tahu bahwa itu bisa dimasukkan ke sumur resapan, gitu ya. Tinja, mereka harus tahu bahwa tempat penampungan tinja itu harus yang kedap, yang sehat, yang tidak bocor kemana-mana. Nah, Itu mereka harus paham. Bahkan mereka juga kalau boleh, mereka diikutkan ketika membangun tangki septik itu supaya mereka mengerti. Ya, penggunaan kloset dengan leher angsa. Itu mereka harus paham. Lalu perempuan juga harus diajarkan gitu ya Pak Mas Irsan. Iya. Bagaimana nanti kalau tangki septiknya sudah penuh, siapa yang akan lakukan penyedotan, hubungi siapa. Nah kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu karena dipikirnya itu urusan saya. Nah itu ibu-ibu harus tahu, harus siapa yang bisa melakukan penyedotan, bayarnya berapa. Nah itu ibu-ibu harus tahu gitu loh, sehingga pada akhirnya secara komprehensif pengelolaan air limbah domestik di rumah tangga ini juga bisa tersosialisasi dan mereka menjadi madrasah, sehingga mereka juga bisa menjadi bukan juru kampanye ya, tetapi orang yang bisa memberikan informasi kepada orang lain. Kalau istilah kami di program ada namanya dulu program Yusaita Yuwos Plus, itu tetangga panutan. Jadi dia jadi tetangga lalu dia bisa berbagi kepada orang lain. Nah itu dimulai dari ibu. Kadang-kadang bapak nggak aware kok untuk tahu itu. Jadi memang ibu yang harus diajarkan. Ibu yang harus diajarkan. Ya. Nah, kembali menjadi seorang ibu yang harus mengajarkan tentang lingkungan. Tapi bagaimana sih sebenarnya dampaknya? Nah, ini masyarakat yang kemungkinan ya dari sudut pandang Irsan, mungkin orang tidak aware karena tidak tahu nih sebenarnya dampak dari limbah yang dibuang sembarangan, dampak dari tidak adanya madrasah di rumah tentang limbah domestik ini sebenarnya apa, Bu? Banyak Mas Irsan, karena di tinja itu kan ada bakteri, selain bakteri coli, ada bakteri juga untuk penyakit stunting. Stunting tahu, Apalagi iya. kalau ibu-ibu yang hamil lalu dia tidak punya lingkungan yang sehat, nah itu dengan pembuangan limbah sembarangan itu bisa terjadi diare, penyakit kulit, kemudian dampak yang paling ini adalah stunting ya. Itu hal-hal yang sangat penting yang harus diajarkan dan jangan salah ketika pembuangan air limbah domestik yang tidak terolah itu masuk ke sungai, gitu ya, masuk ke air tanah, itu kemudian air tanah dipakai untuk minum, jangan-jangan akhirnya kita jadi minum air tinja. Wah. Gitu, dan itu banyak sekali penyakitnya Mas. Salah satunya yang ini adalah yang terlihat tuh kadang-kadang kulit. Oh iya. Diare, tapi juga jangan lupa stunting yang sekarang. Iya, stunting itu pendengar mungkin banyak yang masih bertanya stunting itu apa? Stunting itu adalah kayak
hambatan pertumbuhan. Pertumbuhan. Hambatan pertumbuhan. Jadi segala aspek mulai dari pertumbuhan dalam kandungan, entah itu nanti setelah lahir itu akan ada hambatan, bukan tentang tinggi badannya tapi semua tentang mental, pertumbuhan otak, organ dalam dan sebagainya itu akan mempengaruhi benar. Dan itu dari ibu. Dan itu dari ibu. Dan itu akan mempengaruhi dari lingkungan yang bersih. Ya, lingkungan yang kotor akan mempengaruhi terjadinya Terjadinya stunting itu. stunting. Tetapi kalau lingkungan yang bersih bisa memberikan juga kesehatan yang lebih baik. Ibu jadi peran penting. Ibu jadi peran penting. Nah, tadi Wanita ya, jangan ibu. Wanita. Siapapun dia. Siapapun dia harus penting. Umur berapapun dia. Iya. Kalau masalah umur langsung senyum ya. Ibu Selvi tadi sempat nyinggung tentang septic tank. Ternyata ada septic tank yang sehat, ada septic tank yang nggak sehat. Iya. Jadi ada yang benar, ada yang nggak benar. Emang bukannya semuanya septic tank pokoknya ada lubang, terus juga ditutup atasnya, pembuangan tinja ke sana selesai. Ya. Emang Kan gitu. nggak begitu. Jadi gimana Yang dong? saya dapat di Kota Makassar ya. Iya. Hampir semua orang bilang saya pakai sapu tank gitu ya. Iya benar. Tapi sebenarnya itu pakainya malah cubluk gitu ya. Yang kalau kita bilang cubluk tuh kan begitu ini bluk sekarang aja itu. Jatuh bluk selesai gitu ya. Tangki septik yang ada di banyak rumah tangga itu adalah hanya menggali tanah ya. Kemudian paling tidak mereka beton sih nggak pakai batu bata di kiri kanan, maksudnya supaya tidak runtuh gitu ya. Lalu tanahnya ya udah kosong atau dikasih ijuk aja. Itu sebenarnya bukan tangki septik yang baik karena akan bocor kemana-mana. Nah, bocor, Tangki oke. septik yang baik adalah tangki septik yang dibeton, baik kiri kanan dan bawah itu dibeton dan kedap air. Jadi ketika dibangun harus diuji coba dulu ada nggak bocor di mana-mana. Lalu kemudian atasnya diberikan pipa uap yang bentuk seperti T. Iya, T. Dan ada juga lubang untuk penyedotan yang biasanya kita sebut manhole untuk penyedotan. Nah itulah lalu kemudian di sampingnya itu ada resapan yang setelah tangki septik itu untuk menampung tinja yang nanti membusuk menjadi lumpur, sementara airnya keluar ke resapan dan kemudian bisa menjadi air tanah. Nah, resapan itu boleh saja tidak di beton karena dia akan menampung air kan dan air bisa mengalir kemana saja dan itu sebenarnya sudah memenuhi lingkungan, bisa juga mendapatkan juga tambahan air baku untuk kalau kita pakai air tanah. Nah ini yang menarik Bu. Kari di awal-awal kita sudah sempat bahwa kayak perempuan nih semuanya memang harus madrasah. Tapi pembangunan yang kayak gini, nah ternyata ini kan peran penting dari laki-laki untuk dari seorang pria untuk mengetahui tentang beginian. Nah jadi makanya kenapa akhirnya diputuskan bahwa laki-laki dan perempuan kalau masalah sanitasi lingkungan, masalah tentang air limbah itu memang harus bekerja sama, harus sama-sama tahu nih semuanya pentingnya. Saya tertarik dengan air resapan tadi, ada tangki resapan. Jadi nantinya akan ada dua lubang yang bersebelahan gitu. Ya. Dan ada pipa Nanti yang disambung menghubungkan. oleh pipa, iya. Di dalamnya dipakai semacam huruf T di pipa untuk supaya bisa mencegah bau atau ada. Nah kalau untuk air limbahnya tadi yang satu untuk lumpurnya, terus nanti airnya kalau penuh kan akan menyeberang ke sebelah, gitu. Nah terus yang di sebelah ini boleh nggak sih Bu akhirnya dijadikan sebagai resapan limbah kayak hasil cuci piring yang sebelumnya kita bahas itu boleh nggak Bu? Boleh sekali supaya jangan sampai mengotori drainase tadi. Betul, iya. Jadi kalau banjir ya mungkin saja tambahan dari air limbah rumah tangga ya boleh sekali Mas. Tinggal nanti bagaimana pengaturan pipanya dari dari dapur, dari kamar mandi langsung dialirkan ke sumur resapan. Sumur boleh resapan sekali. itu. Nah, itu yang memang kalau pada saat pembangunan harusnya bekerja sama ya. Benar. Suami istri atau perempuan yang memang harus tahu.
Jadi kalau misalnya beli rumah di perumahan harus nanya dulu nih ya. Pendengar harus nanya nih, ini gimana nih alurnya? Kayak seperti apa, apakah masih aman untuk lingkungan atau tidak? Karena yang akan menerima dampaknya itu kita. Ya, keluarga. Dan itu tidak sebentar. Kalau misalnya pendengar mungkin beranggap bahwa kalau limbah sekali hari ini sakit besok. Kalau limbah sebenarnya tidak bekerja seperti itu, karena kalau lingkungan bekerjanya pelan-pelan tapi mematikan di akhirnya. Ada lagi Mas Irsan, jangan lupa ketika tangki septik, penampung lumpur tinja itu kan sebenarnya harus selalu disedot, dikuras gitu ya, istilah orang sini. Itu paling tidak 2-3 tahun sudah harus dikuras. Oh, gitu. Kalau tidak dia penuh dan gas metannya kalau banyak itu bisa meledak. Oh, aku pernah baca beberapa berita yang septic tank meledak. Nah, itu harus disedot itu, dan kalau Anda ada di Kota Makassar itu sebenarnya bisa lakukan penyedotan dengan pemerintah Kota Makassar melalui UPTD Palde Kota Makassar yang sekarang dia jadi badan layanan umum. Udah jadi badan layanan umum sekarang. Iya, nah itu. Waduh, menarik Jadi nih dari obrolannya. hulu ke hilir, Mas. Benar itu ya. pengelolaan air limbah domestik itu. Aduh, kalau ngobrol ini kayaknya langsung kena ke pemerintah nanti nih, jadi turun gitu kan sampai ke masyarakat. Tapi karena hari ini kita akan lebih fokus ke bagaimana peran wanita terhadap air dan juga sanitasi lingkungannya. Intermezzo sedikit itu ya. Bener ya. Nanti mungkin ada nyinggung dikit masalah itu. Tapi saya putarkan satu lagu dulu untuk menghibur Ibu Selviana dan juga pendengar. Dekat denganku, kau curi pandangmu, kau tak berkedip menatap senyumku. Gundah hati ini, didak diduk di dadaku. Pertama kita bertemu, sedang waktu berlalu, kau jadi milikku. Kau pergi untuk cita-citamu. Gundah hati ini, tak percaya it can be true. Lama kita tak akan bertemu. Tidakkah engkau tahu, hati ini hanya selalu ingin dekatmu, dekat denganmu. Just wanna be with you. Cinta jangan kau jauh, jikalau cinta jangan jauh-jauh. Kau tambahkan hati jika sedih kala jenuh. Jadi jangan jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Cinta jangan kau jauh, jikalau cinta jangan jauh-jauh. Kau tambahkan hati jika sedih kala jenuh. Jadi jangan jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh dariku. Jauh waktu berlalu, kulihat dirimu telah menemukan hati yang baru. Benci hati ini jadi dendam, I got damn you. Terakhir kita bertemu. Cinta jangan kau jauh, jikalau cinta jangan jauh-jauh. Kau tambahkan hati jika sedih kala jenuh. Jadi jangan jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Jauh-jauh dariku. No second chance for me to be with you. Karena cinta ini is expired dan membeku. Pergi jauh-jauh, 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 jauh dariku. Tidakkah engkau tahu, hati ini hanya selalu ingin dekatmu, dekat denganmu. Just wanna be with you. Cinta jangan kau jauh, jikalau cinta jangan jauh-jauh. Kau tambahkan hati jika sedih kala jenuh. Jadi jangan jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Jauh-jauh dariku. No second chance for me to be with you. Karena cinta ini is expired dan membeku. Pergi jauh-jauh, 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 jauh dariku.
Kembali lagi masih bersama Irsan Lipit, masih di pengaruh utama gender atau PUG, dan juga saya sudah punya narasumber yang ahli di bidang air limbah domestik. Di Makassar bahkan sudah sampai 10 tahun beliau mengurusi untuk air limbah domestik. Nah, Ibu Selviana. Iya. Aduh, saya suka sekali kalau Ibu Selviana senyum itu kayaknya bahagia banget, tulus banget tuh. Iya dong, harus tulus Harus mengelola tulus, air ya. limbah domestik. Iya. Padahal ngurusin yang kotor-kotor, Iya. tetap harus tersenyum. biasanya ngurusin masalah orang, ini malah ngurusin limbah ya. Nah, Bu Selvi, tadi kita sudah menyinggung bahwa peran laki-laki sebenarnya besar saat untuk membangun septic tank dan juga air resapan, Ya, sumber ya. sumur. Konstruksinya ya. Betul, konstruksinya. Nah, peran wanita di sana bagaimana? Nah, Mas Irsan, kadang-kadang perempuan tuh nggak dikasih peran loh kalau Iya. untuk konstruksi seperti itu. Tahu jadi aja biasanya. Karena mikirnya kan, kamu kan nggak tahu apa-apa gitu. Padahal nanti yang pakai itu dan yang akan kelola itu jauh lebih banyak perempuan gitu ya. Misalnya nih pengalaman saya, kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, atau coba masuk deh di bukan hanya di rumah tapi hampir di semua, masuk deh di dalam rumah lalu lihat kamar mandi kita. Kadang-kadang tidak berpihak kepada perempuan. Oke. Misalnya tentang peletakan kloset itu ya, laki-laki kan pikir dia aja gitu, tapi dia nggak pikir bagaimana perempuan. Harusnya kan dia mengutamakan perempuan gitu ya itu. Lalu yang kedua itu nanti pembahasannya banyak kalau kita harus atur tata letaknya, Iya, tapi benar. perempuan tidak pernah diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana membangun sarana sanitasi. Perempuan juga kadang tidak diajak berdiskusi tentang bagaimana sih dia membayar, Iya. mau membayar atau mau mengeluarkan uang. Iya. Kadang-kadang kalau saya bertemu dengan ibu-ibu itu, lalu kalau misalnya atau ada survei ditanya, Bu, berapa ibu mampu membayar untuk pengelolaan air limbah domestik? Bu, berapa ibu mampu membayar untuk penyedotan lumpur tinja? Atau berapa ibu mampu membayar kalau misalnya kan mau ganti tangki septik lalu ada cicilan gitu ya. Dia selalu kan ngomong, saya tanya suami dulu ya Bu, Iya. karena suami nanti yang akan memberikan uang. Itu kadang-kadang kan harusnya perempuan punya peranan yang sama dong gitu ya. Sehingga ya harus lebih, perempuan harus lebih juga punya posisi, dan dia juga harus menyampaikan kepada suaminya bahwa ini urusan kita bersama, bukan urusan bapak aja ketika membangun, Iya. urusan ibu, Iya. urusan anak-anak, urusan kita keluarga. Makanya sebenarnya ada satu statement yang mengatakan bahwa sanitasi itu urusan bersama. Nah, Jadi urusan bersama itu sebenarnya diberikan lebih kepada pemerintah, tetapi di dalam rumah tangga Sama. juga sanitasi urusan bersama. Pengelolaan air limbah Iya. urusan bersama. urusan bersama. Oke, pendengar, buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan karena ini sudah cukup banyak materinya, saya kembali membuka line telepon di nomor 0821 3333 9440. Sekali lagi, ini tidak masuk ya. Teman saya nge-WhatsApp katanya, aku nelpon pengen bertanya kok nggak diangkat-angkat, tapi nggak ada. Oke, udah ada. Saya coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, udah ya. Iya, kayaknya Iya, dari tadi dengerin saya, malah nge-WhatsApp gara-gara nggak diangkatin teleponnya. Iya benar. Soalnya kayaknya teleponnya nggak ada yang berdering. Iya, sepertinya seperti itu. Ada yang menghilangkan ringannya. Gak apa-apa. Kita kenalan siap saja. kenalan dulu sama yang nelpon Bu ini Yani. siapa? Oke. Dari Bu Yani. Ibu Yani. Nah, Ibu Bu ya, rumah tangga. ibu rumah tangga. Nah, kan biasanya ibu rumah tangga mulai terdistract. Silakan pertanyaannya Bu Yani. Iya, saya tertarik tadi bicara soal limbah domestik. Iya. Mungkin juga perlu ada edukasi lebih aktif Bu ya terhadap masyarakat kita. Selama ini kan konsentrasi kita memang lebih ke bagaimana memberikan
upaya pemahaman sanitasi ke masyarakat pesisir atau masyarakat pinggiran. Karena dianggapnya bahwa mereka itu yang kemudian, mohon maaf, agak belakangan gitu memahami tentang bagaimana sanitasi itu. Iya. Sampai kadang-kadang kita terlupa bahwa di tengah kota juga masyarakat kita banyak yang kurang tahu bagaimana kemudian mendapatkan septic tank yang berkualitas sehat seperti yang disampaikan tadi. Nah, kembali kepada pengolahan limbah domestik. Mungkin kesempatan ini lebih bagus juga karena mumpung didengarkan. Mungkin kita bisa lebih mengetahui atau lebih fokus pada bagaimana limbah domestik ini ternyata masih bisa dipakai lagi. Jadi bagaimana kemudian proses dari tinja misalnya, atau dari limbah rumah tangga yang kotor-kotor itu yang dikerjakan ibu ini, kemudian ternyata ini masih bisa untuk dimanfaatkan menjadi air bersih untuk pemanfaatan yang lain, misalnya untuk siram tanaman atau hal-hal yang lain begitu. Nah ini akhirnya nanti tidak ada yang kemudian hanya terbuang percuma dan akhirnya menjadi sampah saja, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memanfaatkannya. Nah mungkin kalau saya sih kan pernah punya kerjasama untuk sampai punya bagaimana sanitasi itu. Tapi mungkin di luar diri saya masih banyak gitu rumah tangga yang akhirnya hanya bisa membuang air sabunnya, hanya membuang sampah makanannya dengan begitu saja, ataupun juga sampah tinja itu tadi gitu. Nah mungkin ke depannya supaya kita semua jadi hidup sehat dan lebih hemat. Amin. Itu jadi akhirnya bisa lebih tahu gitu. Kita butuh ilmunya ibu gitu. Oke deh. Makasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap adalah kurangnya edukasi. Ya mungkin sudah banyak edukasi tapi selalu difokuskan ke daerah-daerah pesisir mungkin yang dianggap bahwa butuh pengetahuan lebih banyak. Tapi ternyata di kota sendiri pun, termasuk Irsan pun merasa bahwa ternyata saya tidak setahu itu tentang sanitasi. Setelah ngobrol sama Ibu Selviana, ternyata ya saya tidak setahu itu, tidak sepintar itu ternyata, dan masih menghasilkan limbah yang seharusnya tidak perlu dihasilkan. Nah, apakah benar Bu ini bahwa masyarakat kota sebenarnya juga tidak terlalu paham dibanding dengan yang selama ini selalu difokuskan bahwa masyarakat daerah ini yang perlu dicerdaskan? Oke, Mas Irsan. Udah senyum-senyum nih Ibu, kayaknya udah punya jawabannya udah banyak. Iya, pembelajaran saya paling besar di Makassar ya. Itu adalah sebenarnya yang membuang limbah tinja ke saluran. Itu masyarakat yang ada di pusat kota Makassar loh, di jalan-jalan yang besar. Saya tidak mau sebutin lokasinya ya. Aku jadi malu. Banyak pipa Mas yang sebenarnya masuk dari jadi tadi kalau Mas Irsan kalau buang air limbah air limbah kita namakan ada dua jenis, black dan grey. Black itu yang tinja, grey itu yang air bekas dari kamar mandi dan lain-lain ya, dapur dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pipa-pipa yang masuk ke drainase buang grey sih nggak ada masalah. Ya memang karena mereka mungkin males lah ya untuk bikin sumur resapan lalu nampung gitu ya. Tapi di Makassar ada juga loh yang drainasenya pipanya tuh tinja mengalir ke drainase. Iya, dan itu kalau di istilah kami di sanitasi itu namanya buang air besar tertutup. Jadi klosetnya kamar mandinya boleh bagus, boleh keramik, tetapi tidak ada tangki penampung tinja lalu dialirkan ke ini, dan itu di kota. Itu di kota. Itu di kota. Jadi betul Mas, kalau di desa tuh kan memang masih banyak lahan dan itu penanganannya lain lagi. Tetapi kota ini yang memang harus betul-betul menjadi konsentrasi kita untuk bagaimana mereka mengerti tentang pengelolaan air limbah domestik yang baik dan benar. Nah, tadi saya nguping juga sedikit dari Ibu ya. Jadi memang untuk hasil akhir tuh sebenarnya bisa kita pakai ulang, misalnya dengan adanya penyedotan lumpur tinja kemudian dibuang ke instalasi pengolahan air limbah lumpur tinja di Makassar itu ada di
Kecamatan Mandala di Nipa-Nipa. Iya. Itu sebenarnya hasil akhirnya tuh ada kompos. Kompos. Iya. Ya, jadi setelah disedot, dibuang ke penampungan, Iya. gitu ya. Lalu kemudian dibiarkan sekitar 2 mingguan Iya. ya, 3 minggu, lalu sudah kering dan itu akan diangkat menjadi kompos. Dan itu bisa dipakai buat tanaman-tanaman kita. Tapi tidak boleh tanaman sayur karena dia masih mengandung bakteri coli. Nah, Lalu kemudian kalau air yang bisa dipakai siram tanaman, tanaman. iya. Nah, kalau untuk yang dari rumah tangga selama memang bisa bikin sumur resapan, sebenarnya bisa, tetapi memang tidak bisa dipakai untuk air siram tanaman ya, Mas Irsan. Tetapi di beberapa kota besar dan nanti di kota Makassar mudah-mudahan Amin. itu akan ada instalasi pengolahan kota yang air di outletnya itu bisa dipakai untuk siram tanaman. Bahkan di Denpasar di Bali itu di Bali itu ada di satu kawasan di Nusa Dua itu air buangan dari instalasi pengolahan lumpur tinjanya itu dijual kembali kepada perusahaan yang memang mengelola taman kota, taman ini, dan itu dipakai gitu loh. Jadi sebenarnya bisa selama teknologinya mendukung, tetapi sudah ada kompos, ada juga bisa dijadikan semacam biji-biji untuk pembakaran, itu banyak sekali. Dan sekarang Makassar nanti udah mulai mencanangkan akan membuat hal yang seperti Oh itu. iya, Makassar akan punya instalasi pengolahan lumpur tinja di Losari. Wah. Itu secara kota yang nanti bisa sesuai apa yang Ibu sampaikan itu bisa. Dan itu bisa. Iya. Saya punya mimpi suatu hari kita juga bisa kayak di film-film science fiction yang minum air langsung dari kerannya gitu. Tapi itu beda lagi ya Mas ya, karena harus punya itu kayaknya topik lain lagi. Topik deh, lain Mas. lagi. Tapi itu masih berhubungan dengan kesehatan Bisa, lingkungan dan juga iya. pengolahan Jadi, airnya. Bisa air limbah diolah menjadi air baku air minum ada di Jawa Barat, di Bandung itu air baku dari air buangan dari rumah tangga itu kemudian diolah, digunakan kembali untuk air baku air minum di Bandung itu. Waduh. Ada Mas. Makanya tadi saat kita mutar lagu, pendengar sempat ngobrol sama Ibu, ternyata memang kalau ngobrolin tentang limbah air domestik itu sebenarnya akan luas sekali dan 1 jam itu tidak akan cukup untuk membahas per part-partnya itu. Mungkin nanti semoga kita ada kesempatan bisa ngobrolin tentang air, cara pengolahan dan sebagainya mungkin kali Bu ya. Ya. Cuma memang yang harus ditekankan bahwa saya tadi katakan itu Mas Irsan, sanitasi itu urusan bersama. Jadi jangan melihat gender kalau kita mau urus sanitasi ya, harus kerjasama. Iya. Nah, saya ke Wanita dan laki-laki ngobrol nanti tentang kerjasamanya, bagaimana sebenarnya sih pembagian peran yang tepat itu kalau di rumah agar bisa tahu nih bahwa ya bapak-bapaknya kerjanya ini atau yang cowok-cowok kerjanya ini, yang cewek-ceweknya kerjanya kayak gini. Itu boleh gak dipetahkan? Sebenarnya sih nggak perlu begitu ya Mas Irsan ya, tapi bagaimana memberikan kepercayaan. Nah, Ya, oke. misalnya dan pembelajaran. Jadi misalnya bapak-bapak kan pasti cari uang setiap hari. Dia Iya. punya tugas punya hari libur paling Sabtu dan Minggu. Lalu kemudian ada pembangunan rumah atau lalu tangki septik juga harus dibangun. Berikan kepercayaan kepada ibu yang di rumah. Paling tidak dia mengajarkan itu. Oke. Ya, jadi tidak harus kamu lakukan ini, saya lakukan ini, tidak. Tapi bagaimana kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab bersama. Iya. Lalu membayar. Jangan karena suami punya duit, istri takut gitu. Iya, Berikan kepercayaan gitu. Karena memang ini pengelolaan air limbah, kita kan mau sehat. Ya sudah, istri juga perlu juga tahu atau punya peran penting. Karena ini saya mau sedot tinja, udah penuh nih tangki septik. Ya
bayar aja 250 untuk sedot, ya jangan ditanya gitu ke bapak dulu gitu. Padahal untuk sedot sendiri kan sekitar 2-3 tahun baru. Kalau di maksimal. Makassar 2 tahun. Di Makassar 2 tahun. 2 tahun, 250.000 ya untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya. Ya kalau dibagi per bulan gak seberapa sih sebenarnya ya. Iya. Nah, Iya, itu jangan bapak-bapak dong harus kamu kenapa nggak tanya saya dulu ya? Jangan, itu sudah harus karena kan kita mau sehat. Kita mau sehat, betul. Kita mau sehat, jadi namanya rumah sama-sama semuanya. Tidak peran ibu-ibu memang punya peran besar, tetapi ya jangan kemudian bapak-bapak tidak punya peran dong. Betul sekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 bergeser 52 menit, nggak kerasa ya. Bahkan sampai singgung air tadi untuk pengolahan dan sebagainya. Ada hasilnya. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa ada dampak kesehatan yang cukup mengancam jika kita tidak mengolah air limbah domestik dan juga sanitasi dengan benar. Dan itu sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh masyarakat yang lagi mendengarkan kita, terutama pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga makin cerdas. Mungkin saya akan mendengar penutup dari Ibu Selviana, closing statement dari seorang konsultan air limbah domestik. Lagi-lagi Mas, sanitasi urusan bersama. Jangan pernah sanitasi itu diurus berdasarkan gender gitu ya. Jadi karena ibu yang banyak di rumah, ibu yang punya tanggung jawab. Tidak, bapak juga. Sanitasi urusan bersama. Mari sama-sama kita urus sanitasi khususnya air limbah domestik untuk meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, kesehatan kita semua. Nah, terima kasih banyak Bu Selviana Hehanusa sudah berbagi informasinya, mencerdaskan kami dan juga mencerdaskan seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih. Pendengar, sudah memasuki penghujung acara, Irsan Lipit sudah harus pamit undur diri. Terima kasih juga untuk pendengar yang telah mendengarkan kita. Semoga mulai dari hari ini sudah mulai paham nih bagaimana mengolah air yang benar, bagaimana sebenarnya limbahnya ini harus kemana. Kalau misalnya sudah ada yang kayak, wah limbahnya atau septic tanknya kayaknya masih kurang benar, limbahnya masih ada turun ke drainase atau ke got depan rumah, nah itu mungkin sudah harus dibenahi dan dipikirkan kembali bagaimana untuk menyehatkan lingkungan kita. Sekali lagi, saya Irsan Lipit beserta dengan narasumbernya Irsan, Ibu Selviana Hehanusa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bunyi telepon, nggak berdering. Nggak tahu, gimana Kak Fira tadi langsung kayak, kenapa saya teleponnya nggak angkat? Oh ada, nggak ada bunyi-bunyi. Nggak ada bunyi itu? Nggak berdering. Bersilik ke pantai, disambut ayunan, nyiur melambai, rembulan megah di atas malikai, tersenyum melihat kita berdua, angin membawa lagu cinta